Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulaifa. Saya dari kelas 11 TKJC SMKN 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Komunikasi Audio. Yang pertama, yang A, ada pengertian komunikasi audio. Apa itu komunikasi audio? Nah, komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Secara umum juga, audio merupakan salah satu elemen yang penting yang ikut berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk suara, yaitu suara sinyal elektrik yang akan membawa unsur bunyi di dalamnya. Audio sendiri terbentuk dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, ada tahap pengambilan atau penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier, dan lain sebagainya. Lalu yang B ada sejarah komunikasi audio. Jauh sebelum ditemukannya teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio atau pendengaran. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Perkembangan media audio juga dilihat dari sejarah komunikasi suara. Pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, tapi suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan terbaru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1985, ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal oleh masyarakat. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau pendengaran. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui radio. Setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukannya alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekam suara dengan menggunakan piringan hitam. Temuan ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset dan tape recorder. Di masa sekarang, peran kaset juga telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital seperti compact disc atau CD, flash disk, dan lain sebagainya. Lalu yang C ada perangkat-perangkat komunikasi audio. Nah, yang pertama ada audio codec. Codec ini dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. Lalu yang kedua ada audio controller. Audio control ini bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap penghapus akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Nah, di sini lalu ada mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker ini bertugas untuk perangkat input dan output dalam sistem audio. Lalu ada jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama ada audio streaming. Jenis audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet. Contohnya lagu-lagu atau podcast,
yang kamu dengar lewat aplikasi. Lalu ada audio response, suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Misalnya, suara notif dari HP kalian ketika mendapat pesan, dari telepon saat ada panggilan masuk, dan lain sebagainya. Lalu ada audio oscillator. Nah, audio oscillator ini perangkat yang membantu untuk menambah unsur audio atau suara pada film. Lalu ada audio modularizer, suatu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Lalu ada audio visual, suatu perangkat yang dilengkapi dengan tampilan gambar atau visual, contohnya televisi, film, dan lain sebagainya. Ini lalu ada jenis-jenis format komunikasi audio. Yang pertama ada MP3 atau MPLG. MP3 atau MPLG ini MP3 pada awalnya dikembangkan di Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio, lossy compression, yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Lalu ada IFF dan IFC. IFF dan IFC ini dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam IFF dan IFC ini, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Lalu ada OGG dan OGG for Biz. OGG dikembangkan oleh SIP ORG Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanannya yang sangat efisien. Sedangkan OGG for Biz merupakan codec audio gratis. Lalu ada Wave. Wave ini dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Wave merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan IFF untuk menyimpan data. Teknik yang digunakan dalam Wave yaitu pulse code modulation atau VMC yang tidak dikompres. Lalu ada SEC. SEC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. SEC dikembangkan untuk menggantikan menggunakan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Ada WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA ini berbentuk codec untuk lossy compression. WMA menggunakan sistem digital rights management seperti ACC untuk proteksi, penggandaan, dan membatasi pemutaran pada VC atau perangkat tertentu. Lalu ada Real Audio. Real Audio ini merupakan sebuah codec audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1955. Awalnya, codec audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Namun, saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real-time. Lalu yang app ada contoh komunikasi dalam dunia nyata. Nah, yang pertama ada telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti peramban web, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Kemudian, yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Lalu ada internet.
Menurut KBBI, internet atau interconnected network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menggabungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Lalu yang ketiga ada surat elektronik atau electronic mail net. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Pesan-pesan yang dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya dienkode dalam bentuk teks ASCII. Selain teks, kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau suara. Lalu yang terakhir ada gambar teknis bagaimana alur kerja bisa terjadi dari input sampai output. Nah, seperti ini. Cukup sampai di sini presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata yang saya sebut, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.